Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 1 November 2022. Sebelum kita berbaring tidur, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Biar kita senantiasa punya hati rindu bersama Tuhan. Hati kerinduan selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Harus ada Bapak Ibu, ada kerinduan. Kalau Bapak Ibu tidak ada kerinduan, berarti Bapak Ibu perlu dibangun semangat, saudara ya. Jangan sampai rohani kita tertidur. Jangan sampai rohani kita dingin. Tapi mari kita panas selalu. Kita mau selalu rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab kita ngeri kalau dunia sekarang ini Bapak Ibu ya, tidak memberikan suatu jaminan. Hanya di dalam Yesus kita ada damai sejahtera. Kalau kita lihat dunia memberikan kecemasan, perekonomian, sosial, politik, semuanya kacau balau. Ya, perang Ukraina, Rusia bukan tambah reda, tambah makin jadi. Dikhawatirkan nanti itu perang dunia, Bapak Ibu. Kalau Rusia sudah makin kejepit, bisa aja dia gunakan nuklirnya, saudara. Kalau gunakan nuklirnya, ya sudah, bisa perang dunia, Bapak Ibu. Dengan Korea Utara juga, dengan Korea Selatan juga tegang. Ya, Korea Selatan dibela oleh Jepang sama Amerika. Kalau Korea Utara pasti bisa dengan Rusia atau dengan China. Coba nih, keadaan dunia semakin kacau, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu mari, mumpung kesempatan kita masih sehat, Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus, Dia satu-satunya penjaga kita yang sempurna. Kita nanti baca kitab Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9. Sangkakala ditiup oleh malaikat yang kedua. Nanti kalau sudah baca dengan renungan firman Tuhan tema, yaitu sesuatu seperti gunung besar yang nyala api, dilemparkan ke laut, sepertiga laut itu menjadi darah, Bapak Ibu. Nanti sepertiga makhluk di laut mati, sepertiga kapal di laut semua binasa. Coba, nanti itu terjadi suddenly, tiba-tiba. Nggak ada yang tahu, saudara. Waktunya Tuhan itu. Tetapi bagi kita setiap anak Tuhan yang cinta Tuhan, kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan membawa minyak setiap saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lama ini. 61 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Saya senang lagu-lagu lama, supaya kehidupan yang lama kita dibuang. Itu tujuannya, supaya kita diganti dengan kehidupan yang baru. Tuhan jaga, Tuhan antar. Supaya Tuhan jaga Bapak Ibu Saudara semua, dijaga, dilindungi Tuhan. Di setiap langkah hidup kita senantiasa disertai Tuhan. Karena saya ambil dalam firman Tuhan Mazmur 121 ayat 5, 7 dan 8. Mazmur 121 ayat 5, 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kulihat gunung permai jauh, sanalah penolongku. Amin, haleluya. Yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan alam genap. Amin, haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senap hidup khusus serta Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewat jurang bahaya, tak Dia biarkan ku jatuh. Tuhan tak sekali lelap, Dia lindungiku tetap. Tuhan jaga,
Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta, Tuhan jaga selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panaslah siksakanku, kejahatan Tuhan lindungi kita, hidup senang selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Kuliah dunia akan lenyap, dunia tak berikan jaminan, tapi oleh firman Tuhan, janji Tuhan digenapi. Amin, haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Tuhan Yesus Juru Selamatku, aku mau setia dan taat, ikuti firman-Mu. Tuhan jaga, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong, beri damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus. Tuhan Yesus jaga kita semua. Haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta, Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih, ampunilah semua dosaku, semua salahku, semua kilapku. Sucikan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya malam ini kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kami berbaring tidur Bapa, kami lapar hauskan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami dikuasai dengan firman Tuhan. Sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, kami siap Bapa
Tuhan akan angkat kami Bapa masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Izinkanlah sebentar kami hamba-hambamu, kami anak-anak membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba muridmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan pelihara hidup kita Selasa malam ini, tanggal 1 November. Ingat Bapak Ibu ya, tanggal 1 November. Nanti bulan depan sudah bulan Desember. Berarti 2 bulan lagi kita memasuki 1 Januari 2023. Nah inilah, jadi saya sebut nama, tanggal, bulan, ya, tahun, supaya menjadi ingatan kita bersama. Hari ini Selasa malam, besok sudah masuk Rabu pagi tanggal 2, bukan tanggal 1 lagi. Waktu terus berubah, waktu akan berganti. Tidak ada toleransi terhadap waktu, tidak toleransi terhadap jam. Ya, Yesus yang penuh dengan toleransi, yang sangat mengasihi kita semua. Oleh karena itu mari jangan sia-siakan waktu-waktu kita jalani. Kita hargai kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita baca sekarang Wahyu pasal 8, puji Tuhan ya. Tuhan penolongku tadi sudah saya bacakan ya. Tuhan penjaga kita, Tuhan naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti keadaan dunia kacau balau nanti, siapa penolong kita? Manusia tidak bisa nolong kita loh. Ya, manusia itu sendiri menghadapi kesulitan nanti. Kalau terjadi goncangan dunia, setiap kita menghadapi kesulitan, kesusahan besar. Siapa kalau bukan ada pribadi yang sempurna yang bisa tolong kami, yang bisa tolong kita semua. Yaitulah Yesus Kristus, Bapa kita, Juru Selamat kita, yang senantiasa kita menaruh pengharapan. Kita senantiasa rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Itu dicatat Bapak Ibu di dalam kitab kehidupan. Jangan sia-siakan waktu, tapi pergunakan waktu yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9 yang terakhir. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 9 dengan tema meniup sangkakala. Malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan terjadi suatu seperti gunung besar yang nyala penuh dengan api, dilemparkan ke laut. Sepertiga laut menjadi darah, sepertiga laut mati saudara. Ya, makhluk-makhluk di laut, ikan-ikan nanti mati saudara. Ya, sepertiga lagi kapal semua binasa. Berarti bisnis nanti kacau balau saudara. Keadaan dunia nanti kacau balau. Ini firman Tuhan tertulis dalam kitab Wahyu loh Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh loh. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang menganggap remeh, tidak mempersiapkan diri dekat dengan Tuhan, apabila kita remeh, kecenderungan kita lalai, kecenderungan kita tidak menghargai lagi firman Tuhan, nanti lama-lama bisa menjadi orang fasik yang berani melawan Tuhan. Ya, bahaya nih. Oleh karena itu puji Tuhan, tiap malam, tiap pagi kita diisi dengan firman Tuhan. Termasuk dari para hamba Tuhan yang selalu dengan setia hamba Tuhan yang lain memberikan firman-firman. Ini dalam rangka kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, sebab bukti nyata nih. Berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nggak ada tuh khotbah-khotbah di YouTube, jarang sekali. Ya, baru sejak COVID 2020, 2021 sampai sekarang. Ya, kita bisa ibadah online, termasuk pemberitaan firman di YouTube. Kalau dulu mana bisa saudara pergi ke daerah, ya, dalam artian repot saudara, pergi ke luar negeri, khotbah fisik kita datang, ya, repot, biaya besar, ya, naik pesawat, ya, waktunya lagi kita harus jadwal. Tapi kalau online ini saudara bisa menyebar di mana-mana, ya. Saya sendiri terkejut pernah di WhatsApp sama anak Tuhan, ternyata firman Tuhan yang saya sampaikan sudah sampai di Amerika, ada nyampe di Arab Saudi. Coba nih, padahal kalau saya mau ke Arab susah saudara, harus minta visa. Ke Amerika susah. Tapi melalui YouTube ini kebenaran firman Allah disampaikan. Supaya semua tidak ada alasan lagi
Seperti tertulis di dalam Matius 24 ayat 14, saudara. Ya, Injil kerajaan itu akan diberitakan. Coba saya mau baca. Matius 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ini contoh konkret. Berarti peristiwa COVID sampai diizinkan Tuhan adanya khotbah online, pelayanan online, ini berarti atas izin Tuhan. Karena berarti sesuai dengan rencana Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini harus punya kepekaan. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita harus punya kepekaan. Apa maksud Tuhan ini? Kenapa bisa kejadian? Sudah beda sama dulu lagi, saudara. Ya, oleh itu mari, selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan berikan kita firman Tuhan, peristiwa-peristiwa yang akan datang ini ngeri. Ya, sepertiga laut nanti akan merah jadi darah. Sepertiga makhluk di laut juga mati. Sepertiga kapal nanti akan binasa. Itu nanti akan terjadi, saudara. Tapi belum itu terjadi, kita minta sama Tuhan. Kita bisa diangkat rapture. Hidup-hidup, saudara, diangkat sama Tuhan. Itu bisa diangkat apabila kita dari saat ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup sembrono, saudara. Karena firman Tuhan digenapi di dalam Matius 24 ayat 40. Saya mau baca, saudara. Matius 24 ayat 40, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditenggalkan. Di ladang itu bicara dunia. Sama-sama gereja Tuhan nanti semua dibagi dua bagian, Bapak Ibu. Ada yang menjadi domba, ada yang menjadi kambing. Ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Ya. Ada Yakub, ada Esau. Esau menjual hak kesulungannya. Tapi Yakub dia tangkap itu hak kesulungan, keselamatan. Sama seperti anak Tuhan. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 11. Terjadi firman Tuhan ini, saudara. Ya. Coba saya mau bacakan lagi. Nanti dibagi 2 bagian, saudara. Ya. Oleh karena itu kita mau bagi nama. Ada yang dipanggil Tuhan, ada yang dipilih. Kalau panggilan, kalau tidak dipilih, repot, saudara. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bagi 2. Yang cemar jahat silakan. Tidak mau ikuti firman Tuhan, yang keras hati, yang keras kepala, yang jauh dari Tuhan menjadi orang fasik, silakan. Hidup bebas, saudara. Ambil pilihan yang mana. Ada jalan lebar, ada jalan sempit. Oleh karena itu mari, harus hidup berjuang. Ada hidup enak-enakan. Ya, ini semua pilihan. Tapi kita firman Tuhan yang kudus-kudus. Yang makin hidup di dalam kebenaran. Makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena nanti, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dibagi 2, ada domba, ada kambing. Yang domba dipilih Tuhan sebelah kanan. Mewarisi kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Tapi bagi yang sebelah kiri, kambing, masuk di dalam neraka, saudara. Seperti di dalam Matius 25:41. Tapi mari oleh karena itu setiap firman-firman yang selalu kita dengar, baik dari saya hamba Tuhan maupun dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan, ini diizinkan, saudara. Saudara bisa buka di YouTube, mendengarkan firman Tuhan saat ini. Hampir tiap hari selalu ada doa, mezbah doa, segala macam itu terjadi. Saya seringkali juga ikut, saudara, dalam acara-acara saya dengarkan. Saya juga harus diperkuat juga. Saya manusia seperti Bapak Ibu. Setiap kita tanggung jawab sama Tuhan. Setiap kita, saya juga ingin masuk di dalam pilihan Tuhan. Ingin masuk di dalam rencana Tuhan. Ingin masuk di dalam dombanya Tuhan. Ingin masuk di dalam kerajaan surga. Karena janji Tuhan kalau kita dekat bersama Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi. Setiap saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan doa senantiasa saya kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Tapi respon Bapak Ibu, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah.
di senapi hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya, Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senapi hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya, Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa, biar kita senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Pegang janji Tuhan, makin semangat hari, semakin ikut Yesus. Senantiasa penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kita sampai suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin.